Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suwadi Idris Amir. Namun pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat IPISO, saya hadir di IPISO itu sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, sebuah lembaga riset dan konsultan politik yang berpusat di Makassar dan di Jakarta. Namun selama ini fokus wilayah garapan dari PT Indeks Politika Indonesia itu lebih dominan berada di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur pada umumnya. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya selaku Direktur Eksekutif PT IPI ingin menganalisa beberapa tinjauan data yang telah beredar terkait peta Pilpres menuju 2024, sahabat dan sobat IPISO. Yang terbaru, kalau tidak salah kemarin, salah satu lembaga survei nasional yang memiliki nama yang bagus, yaitu Semersi, Saiful Mujani Research and Consulting, itu merilis peta Pilpres berdasarkan temuan datanya. Kebetulan PT IPI baru akan turun melakukan riset untuk memastikan apakah data-data yang beredar itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, untuk itu, untuk bisa menanggapi sebuah data tentu harus kita berbasis data pula, karena kaidah ilmiah itu hanya data dengan data yang bisa menjawab data. Nah, sahabat dan sobat IPISO yang berbahagia, menarik apa yang menjadi temuan dari Semersi. Ada figur baru yang konsisten berada di 4 besar dari beberapa lembaga survei, yaitu sosok seorang Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum riset Semersi, salah satu partai berbasis nasional, yaitu Partai Amanah Nasional (PAN), itu mendorong sosok seorang Ridwan Kamil untuk sekiranya juga mempertimbangkan untuk muncul dan tampil bertarung di Pilpres 2024. Tawaran PAN cukup direspon positif oleh sosok seorang Ridwan Kamil yang kami baca di media-media yang beredar. Sahabat dan sobat IPISO yang berbahagia, jika betul Ridwan Kamil serius untuk maju di Pilpres 2024, saya pikir Ridwan Kamil lah satu-satunya figur yang bisa mewarnai 3 figur yang sebelumnya itu telah beredar dan mendapat dukungan elektoral yang cukup signifikan hingga saat ini. Ketiga figur itu yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Sobat IPISO, nah untuk membedah Pilpres agar Pilpres ini bisa menjadi menarik, maka memang dibutuhkan 1-2 sosok yang mungkin bisa muncul bersaing dengan 3 figur ini. Nah, saya melihat
bahwa sosok seorang Ridwan Kamil dan ada satu lagi yang mungkin sangat mungkin untuk bisa muncul, walaupun mungkin harus mengejar ketertinggalan elektoral dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Selain Ridwan Kamil ada Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, saya ingin mengatakan begini, jika betul Ridwan Kamil itu ingin muncul dan tampil di arena Pilpres dan serius ingin bertarung di perhelatan Pilpres 2024, maka Ridwan Kamil harus mempertimbangkan dengan seksama 3 hal. Yang pertama adalah tentu kos politik. Kos politik ini di Pilpres ini di 2024 kelihatannya cukup besar kebutuhannya. Kenapa? Karena masa pandemi ini membuat masyarakat ini mungkin sedikit pragmatis di 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, yang betul-betul harus diperhatikan oleh Ridwan Kamil adalah persoalan geopolitik, atau bagaimana memaksimalkan basis-basis suara, bagaimana memaksimalkan target basis-basis suara, baik itu yang diolah, dikejar oleh Ridwan Kamil itu sendiri, atau mungkin duetnya atau pasangannya jika betul dia maju. Nah, dalam hal ini saya ingin menyarankan kepada Ridwan Kamil, jika betul ingin maju, maka yang paling tepat Ridwan Kamil gandeng adalah sosok seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa saya anggap Agus paling tepat? Karena Agus ini memiliki 3 hal. Pertama, Agus ini memiliki partai politik. Dia adalah ketua umum Partai Demokrat. Yang kedua, karena Partai Demokrat, partai yang pernah berkuasa, pernah menghadirkan kadernya menjadi presiden 2 periode, yaitu mantan ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang ketiga, Agus ini adalah berasal dari wilayah yang geopolitiknya cukup besar, yaitu Jawa Timur, dan Ridwan Kamil pun berada pada geopolitik yang besar, yaitu Jawa Barat. Kalau kita melihat peta geopolitik, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Indonesia, disusul Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Tengah. Nah, kalau seandainya Ridwan Kamil yang bermodalkan Jawa Baratnya dengan AHY dengan Jawa Timurnya, saya pikir ini bisa menjadi pasangan yang patut diperhitungkan dengan cermat oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Artinya, kita menemukan duet figur yang tepat untuk bisa bersaing dengan sosok Prabowo, dengan sosok Ganjar, dan sosok Anies. Nah, karena kalau Ridwan Kamil berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, maka itu tadi selain dua geopolitik Jawa Barat dan Jawa Timur, AHY ini punya partai politik, dan insya Allah kalau tidak salah saya menebak kekuatan finansial dari kubu SBY, dari kubu AHY itu masih tergolong kuat. Kenapa? Karena partai ini dua periode menjadi penguasa di Republik ini. Artinya jaringan pengusaha dari SBY dan jaringannya itu masih sangat kuat untuk mendanai pertarungan Pilpres ketika anaknya bertarung di Pilpres. Nah, kenapa saya menawarkan AHY? Karena di Pulau Jawa kurang, atau hanya AHY barangkali figur yang komplit ketika hanya berada di posisi 02. Berada pada geopolitik yang besar di Jawa Timur, kekuatan finansial masih oke, punya partai politik. Jadi pilihan paling tepat adalah AHY. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Ridwan Kamil dan AHY ini berpasangan pasti menang? Tentu itu bukan jaminan. Tentu itu belum pasti. Tetapi setidaknya
ketika Ridwan Kamil maju dan berpasangan dengan AHY, dia telah menciptakan sebuah pasangan yang tepat untuk bertarung di Pilpres dan ada potensi bisa bersaing menuju ke dua besar atau ada potensi juga untuk memenangkan pertarungan. Nah, pertanyaannya, siapa kira-kira potensi lawan kuatnya ketika Ridwan Kamil dan AHY berpasangan? Saya melihat bahwa sosok seorang Ganjar Pranowo adalah lawan terkuatnya. Ganjar ini diuntungkan oleh dua hal. Pertama, Ganjar ini diuntungkan karena memiliki basis yang real. Sebagai gubernur 2 periode di Jawa Tengah, perolehan elektoralnya di Jawa Tengah itu di atas 60%. Artinya ketika Ganjar maju sebagai calon presiden, maka sekitar 60% masyarakat Jawa Tengah itu akan memilih Ganjar berdasarkan data riset yang beredar. Nah, artinya Ganjar itu hadir dengan bermodalkan geopolitik yang cukup kuat karena Jawa Tengah adalah provinsi dengan DPT ketiga terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, pertanyaannya, Ganjar harus menggandeng siapa agar bisa bersaing dengan atau bisa mengalahkan Ridwan Kamil ketika Ridwan Kamil berpasangan dengan AHY? Saya melihat Ganjar sangat cocok berpasangan dengan tokoh dari kawasan Indonesia Timur. Di Indonesia Timur ada 3 figur yang bisa dikaji dengan sangat matang oleh Ganjar. Yang pertama adalah sosok seorang Sandiaga Uno. Sandiaga ini geopolitik dari Indonesia Timur, berasal dari Gorontalo, tetapi Sandiaga ini bukan hanya populer di kawasan Indonesia Timur, tetapi dia juga populer di Pulau Jawa karena pernah maju di Pilgub DKI dan memenangkan Pilgub DKI bersama Anies Baswedan, dan selanjutnya maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Artinya Sandiaga ini satu-satunya tokoh Indonesia Timur yang popularitasnya itu merata. Bukan hanya di kawasan Indonesia Timur, tapi juga dikenal di Pulau Jawa dan di Sumatera, dalam arti kata Indonesia Barat. Artinya Sandiaga bisa menjadi pilihan alternatif pertama. Kemudian yang kedua, yang patut dipertimbangkan dengan sangat matang oleh Ganjar adalah sosok seorang Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian di era Presiden Jokowi dan Yusuf Kalla 2014-2019. Andi Amran Sulaiman ini 5 tahun menjadi Menteri Pertanian dengan prestasi yang cukup bagus dan membanggakan, mengangkat sektor pertanian sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang mengangkat perekonomian Indonesia di masa dia menjadi Menteri Pertanian. Dan kedua, kelebihan dari Andi Amran ini adalah dia memiliki jaring bisnis yang sangat kuat di kawasan Indonesia Timur. Dia memiliki jaringan bisnis di Pulau Sulawesi, dan Amran juga bersama keluarganya di Pulau Kalimantan juga memiliki jaring bisnis yang sangat kuat. Artinya 2 pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan ini bisa menjadi modal basis bagi Andi Amran Sulaiman untuk menatap Pilpres jika sekiranya Ganjar memilih dia sebagai calon wakil presiden. Nah, kelebihan yang ketiga dari sosok seorang Andi Amran sama dengan Sandiaga, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Tadi saya lupa menyebut Sandiaga adalah pengusaha sukses, tetapi Andi Amran jauh lebih sukses. Bisnis dan usaha Andi Amran ini itu 5 kali lipat jauh lebih sukses dibanding Sandiaga. Artinya kesiapan kos politik dari sosok seorang Andi Amran ini di atas Sandiaga, tapi dari segi popularitas masih kalah dari Sandiaga. Artinya ketika Ganjar membutuhkan figur yang betul-betul kuat secara finansial dan memiliki geopolitik yang kuat di Indonesia Timur, maka Andi Amran Sulaiman adalah pilihan yang tepat. Karena Andi Amran Sulaiman ini kuat di 2 pulau, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Nah, ada figur ketiga yang juga patut diperhitungkan oleh Ganjar, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Walaupun Syahrul Yassin Limpo dari segi kekuatan finansial dia cukup lemah karena bukan pengusaha,
dia hanya seorang birokrat yang merintis karir dari nol, mulai dari lurah, bupati, camat, bupati, kepala dinas, bupati, wakil gubernur, dan akhirnya menjadi Menteri Pertanian di era Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin. Namun kekurangan dari Pak Sarul adalah kekuatan finansial. Kemudian dari segi basis, dia bersama Pak Amran, dia juga termasuk kuat kalau di Pulau Sulawesi, tetapi dia agak lemah kalau di Pulau Kalimantan. Jadi Sahrul mungkin adalah figur ketiga yang terkuat setelah Sandiaga dan Andi Amran Sulaiman dari Indonesia Timur. Nah, sobat dan sahabat IPISO, ini sudah ada dua figur dengan rekomendasi wakil-wakil yang potensial. Nah, kemudian seorang Prabowo dan Anies Baswedan. Ini dua figur kelihatannya akan saling mengganggu di 2024. Kenapa? Karena mereka berangkat dari basis yang sama. Anies Baswedan sukses menjadi gubernur karena ada seorang Prabowo Subianto yang menjadi kingmaker di belakangnya. Dan pada saat itu Anies Baswedan mengandalkan basis-basis pendukung dari Prabowo Subianto. Nah, walaupun ketika Prabowo memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah, Anies menjadi gubernur yang kalau dilihat dari segi kacamata politik cenderung menjadi gubernur yang oposisi, yang sering membuat kebijakan-kebijakan yang agak berbeda dengan presiden dan wakil presiden, dan cenderung menempatkan dirinya bersama kelompok-kelompok oposisi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Prabowo dan Anies ini bisa maju kedua-duanya? Pertanyaan ini akan saya jawab bahwa bisa saja, tapi peluangnya menurut saya sangat kecil. Kenapa? Karena mereka memiliki irisan politik yang sangat kuat. Prabowo sedikit diunggulkan bisa maju dengan Anies. Kenapa? Karena Prabowo ini itu memiliki partai, dia adalah ketua umum partai, itu Partai Gerindra. Dari segi finansial, Prabowo masih tergolong cukup bisa diandalkan karena memang dia juga dikenal sebagai seorang pengusaha setelah dia pensiun dari militer. Nah, artinya Anies yang sebenarnya dari segi elektoral itu cukup bagus karena berada di 3 besar. Sayangnya ketika Ridwan Kamil muncul dan sesusaran saya berpasangan dengan AHY, maka kemungkinan besar Anies harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan kendaraan politik. Kenapa? Karena ketika Prabowo memaksakan diri maju, maka Gerindra sudah pasti akan ke Prabowo. Dan bagi Prabowo untuk menciptakan koalisi, yaitu mencari wakil, itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena ada beberapa figur yang memang kapasitasnya berdasarkan riset semua lembaga survei itu hanya cocok di posisi 02. Figur yang saya maksud ini adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sampai hari ini surveinya belum sampai lebih daripada 1%. Bahkan persis Saiful Mujani, Research and Consultancy Mercy yang dirilis kemarin, Airlangga hanya di posisi 1%. Kemudian ada Muhaimin Iskandar yang juga sampai hari ini masih berputar di 1-3% surveinya. Artinya kedua ketua umum ini yang sebenarnya memimpin partai besar itu hanya cocok ketika berada di posisi 02 atau cawapres ketika betul-betul menatap Pilpres 2024. Nah, artinya Prabowo bisa menggandeng salah satunya. Apakah itu Muhaimin Iskandar atau Airlangga Hartarto? Nah, tentu kondisi ini tidak sulit bagi Prabowo karena Prabowo saat ini masih tokoh yang elektoralnya tertinggi. Artinya magnet elektoral dari Prabowo dan pengalaman bertarungnya mungkin masih bisa dipertimbangkan oleh Muhaimin Iskandar atau Airlangga agar bersedia mendampingi Prabowo ketika salah satunya ditawari oleh Prabowo. Nah, ketika salah satu ini digandeng oleh Prabowo, nah disinilah dilematisnya seorang Anies. Anies harus mampu meyakinkan salah satu juga dari dua figur ini. Misalnya, kalau Prabowo ternyata memilih Airlangga sebagai cawapresnya, yaitu berkoalisi Gerindra dengan Golkar, maka mungkin Caimin
bisa diyakinkan oleh Anies Baswedan. Namun ketika Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan, mereka hanya bermodalkan PKB, artinya itu belum cukup. Nah, seperti itu. Walaupun juga Ganjar Pranowo juga belum memiliki partai yang real, tetapi dari segi elektoral yang bagus, saya pikir Ganjar Pranowo untuk meyakinkan partai itu tidak sulit. Jika Ganjar berpasangan dengan salah satu dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya Ganjar berpasangan dengan Sandiaga, maka mungkin yang akan dikendarai Ganjar paling mungkin adalah PDIP dan P3. Karena Sandiaga dikenal sekarang ini figur yang dekat dengan Gerindra dan P3. Nah, kalau misalnya Ganjar Pranowo itu berpasangan dengan Andi Amran Sulaiman, maka yang mungkin, sangat mungkin bisa dikendarai oleh Ganjar Pranowo adalah PDIP dan PAN. Kenapa? Karena Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Walaupun ada Puan Maharani, tetapi Puan Maharani berdasarkan survei terbaru Semersi itu belum juga bisa naik-naik surveinya, atau masih berputar di angka 1-4%. Artinya angka yang hanya cocok di posisi cawapres. Sayangnya simulasi yang dilakukan oleh Semersi, ternyata Prabowo ketika berpasangan dengan Puan Maharani itu akan kalah dengan Ganjar, dengan siapapun Ganjar berpasangan. Artinya kemungkinan besar Megawati Soekarno Putri akan berpikir panjang untuk mendorong putrinya maju dan lebih realistis untuk mengalihkan dukungannya atau usungannya ke kadernya yang berpeluang menang, yaitu Ganjar Pranowo. Artinya Ganjar dibanding Anies lebih berpeluang mendapatkan partai dibanding Anies Baswedan. Nah, disinilah dibutuhkan strategi bagi Anies Baswedan untuk juga bisa tampil dan meyakinkan partai. Karena ketika kita berbicara partai Nasdem yang selama ini dianggap dekat dengan Anies, tapi Nasdem juga dekat dengan Ridwan Kamil. Artinya ketika Ridwan Kamil berhasil meyakinkan AHY, maka Ridwan Kamil dan AHY mungkin lebih mampu meyakinkan Nasdem dan juga PKS untuk berkoalisi dengan Demokrat. Seperti itu. Sobat dan sahabat IPISO. Nah, sahabat dan sobat IPISO yang saya banggakan, peta Pilpres hingga hari ini dalam versi PT Indeks Politik Indonesia PTIP seperti itu. Artinya kehadiran seorang Ridwan Kamil itu bisa mewarnai ketiga figur yang dianggap kuat hingga hari ini, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah, artinya Pilpres kemungkinan besar di 2024 ketika Ridwan Kamil hadir, maju, maka mungkin Pilpres bisa 3 pasangan dengan kemungkinan besar salah satu dari Prabowo dan Anies itu ada yang maju dan ada yang berpotensi tidak maju kalau kedua-duanya tidak bisa membagi partai. Nah, ada solusi. Mungkin ini kurang etis bagi Pak Anies, tapi ketika misalnya Pak Anies itu sulit untuk meyakinkan partai untuk mengusungnya, mungkin opsi yang bisa dipilih Pak Anies adalah menurunkan grade-nya dan hanya maju sebagai cawapres dan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kalau itu dilakukan, maka pasangan Prabowo Anies saya pikir adalah pasangan yang juga sangat kuat. Sama kuatnya dengan pasangan Ganjar ketika menggandeng Sandiaga atau menggandeng Andi Amran Sulaiman. Dan sama kuatnya dengan ketika Ridwan Kamil menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono. Baik sahabat dan sobat IPISO, itulah analisis singkat dari saya, Swadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP. Pada kesempatan berikutnya, saya akan membedah lagi Pilpres setelah PTIP selesai melakukan riset nasional yang mungkin akan kami lakukan kalau bukan di akhir bulan ini, mungkin di awal bulan depan. Sekian dari saya, sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.